Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kegiatan belajar daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita melanjutkan materi yang sudah, yang berkaitan dengan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa tumbuh dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia berdampak pada berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan dibuktikan peninggalan kerajaan. Kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta peninggalannya. Silakan simak dengan baik dan pahami dan catat hal-hal yang penting untuk pembelajaran atau nanti bisa digunakan mengerjakan tugas. Bahwa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat dibuktikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Hal ini dapat diketahui dari berbagai peninggalan sejarah yang diketahui bahwa Hindu-Buddha tidak hanya berpengaruh dalam aspek rohani, tapi juga aspek sosial, pemerintah, dan budaya. Masa Hindu dan Buddha di Indonesia mulai pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti Yupa sebagai bukti berdirinya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sampai dengan runtuhnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi atau 1400 Saka. Dalam mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha serta peninggalannya, tentu kamu harus proaktif dan responsif agar dapat memahami, menerapkan, dan menganalisa pengetahuan sejarah secara faktual, konseptual, dan prosedural. Dengan sikap tersebut diharapkan mampu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret maupun ranah abstrak sesuai kaidah ilmu sejarah. Tahukah kamu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia? Apa saja peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini? Oke, Bapak akan memaparkan kaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha dan juga peninggalannya. Sebenarnya materi ini sangat panjang untuk kita pelajari dan telaah, tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk lebih luas pengkajian, silakan bisa baca, cari sumber lain, download atau baca-baca sumber buku yang lainnya, referensi yang lainnya.
Langsung saja kita ke kerajaan yang pertama di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan tertua yang bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. 7 buah yupa merupakan sumber utama bagi para ahli untuk menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang pertama memerintah adalah Mulawarman. Mulawarman adalah anak Aswawarman dari cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman ini sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Aswawarman kemungkinan adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga mengetahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai atau Wangsakerta, yang artinya pembentuk kerajaan atau pembentuk keluarga. Selanjutnya kita ke Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah adanya kerajaan Tarumanegara ini diperoleh dari prasasti-prasasti yang berhasil ditemukan. Namun, tulisan pada beberapa prasasti seperti pada prasasti Ciariten dan prasasti Pasir Awi sampai saat ini belum dapat diartikan. Banyak informasi berhasil diperoleh dari tulisan pada kelima prasasti lainnya, terutama prasasti Tugu yang merupakan prasasti terpanjang. 7 prasasti dari Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciariten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cileuten, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Munjul, dan juga banyak prasasti yang lain yang masih perlu penggalian dan pengajian. Masyarakat Tarumanegara hidup dari berburu, pertambangan, perikanan, perniagaan, pertanian, peternakan, dan pelayaran. Semua kegiatan ekonomi di atas dijalin dalam kehidupan masyarakat. Jalinan itulah yang disebut organisasi sosial, yang merupakan pusat dari segala kegiatan manusia yang hidup di dalamnya. Golongan masyarakat terdiri atas petani, pedagang, pelaut, peternak, dan penangkap ikan. Selanjutnya kita ke Kerajaan Melayu. Silakan perhatikan. Kerajaan-kerajaan Buddha di Sumatera muncul pada sekitar abad ke-6 dan ke-7. Sejarah mencatat ada 2 kerajaan bercorak Buddha di Sumatera, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Nama Kerajaan Sriwijaya selanjutnya mendominasi hampir seluruh informasi tentang kerajaan dari Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-11. Kerajaan Melayu merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi,
tepatnya di tepi sungai Batanghari. Di sepanjang alur sungai Batanghari ditemukan banyak peninggalan berupa candi dan arca. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa cari informasi yang dari media yang lain. Kita langsung saja dipersingkat. Selanjutnya ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad ke-7 Masehi, berpusat di sekitar tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Pada perkembangannya, wilayah Kerajaan Sriwijaya meluas hingga meliputi wilayah Kerajaan Melayu, Semenanjung Malaya, dan Sunda. Ini wilayah Jawa Barat. Catatan mengenai kerajaan-kerajaan di Sumatera didapat dari seorang pendeta Buddha bernama Ai Tising yang pernah tinggal di Sriwijaya antara tahun 685 sampai 689 Masehi. Pada tahun 692 Masehi, bahwa Sriwijaya telah menaklukkan dan menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan itu pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada masa itu, kegiatan perdagangan luar negeri ditunjang dengan penaklukan wilayah-wilayah sekitarnya. Sepanjang abad ke-8, wilayah Kerajaan Sriwijaya meluas ke arah utara dengan menguasai Semenanjung Malaya dan daerah perdagangan di Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan. Sejarah tentang Raja Balaputradewa ini dimuat dalam dua prasasti, yaitu Prasasti Nalanda dan Prasasti Ligor. Masyarakat Sriwijaya bangga sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pendeta yang belajar agama Buddha di Sriwijaya sebelum mereka belajar ke India. Contoh, Aitisa, salah satu seorang pendeta Buddha, belajar langsung pada guru besar agama Buddha Dharmapala. Hasil budaya peninggalan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus dan Candi Biora Bahal. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena ada serangan dari Cholamandala dan ekspedisi Pamalayu Kerajaan Singasari pada tahun 1275 Masehi dan 1286 Masehi, serta pendangkalan Sungai Musi sehingga ibu kota makin jauh dari laut, diikuti dengan munculnya Kerajaan Majapahit serta tumbuhnya kekuatan Islam. Selanjutnya kita ke Kerajaan Mataram kuno. Di wilayah Jawa Tengah sekitar abad ke-8 berkembang sebuah Kerajaan Mataram kuno. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno disebut Bumi Mataram yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Daerah tersebut memiliki banyak pegunungan dan sungai seperti Sungai Bogoonto, Sungai Progo, dan Bengawan Solo. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno juga sempat berpindah ke Jawa Timur. Perpindahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan dua hal. Yang pertama, selama abad ke-7 sampai ke-9 terjadi serangan-serangan dari Sriwijaya ke Kerajaan Mataram kuno. Besarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya ini menyebabkan Kerajaan Mataram kuno semakin terdesak ke wilayah timur.
Yang kedua, terjadinya letusan Gunung Merapi yang dianggap sebagai tanda paralaya atau kehancuran dunia. Kemudian letak kerajaan di Jawa Tengah dianggap tidak layak lagi untuk ditempati. Di Kerajaan Mataram kuno terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, untuk kedua kerajaan dinasti Sanjaya dan Sailendra ini silakan anak-anak bisa cari di media lain atau buku referensi yang lain. Selanjutnya kita ke Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini diperkirakan terletak di Jawa Timur, letaknya di muara Sungai Berantas. Ibu kota Medan Kamulan adalah Watan Mas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sendok. Setelah ia memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pada awalnya wilayah kekuasaan Kerajaan Medan Kamulan ini mencakup daerah Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Untuk pembahasan Kerajaan Medang Kamulan, bisa anak-anak juga cari sumber yang lain. Bapak hanya sebagai pengantar saja terhadap kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Selanjutnya 7 Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, raja pertama yaitu Raja Sri Jayawarsa. Sebagai pendiri Kerajaan Kediri yang bergelar Sri Jayawarsa Dikjaya Satra Prabu. Ini mengaku dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu seperti Airlangga. Raja Kerajaan Kediri selanjutnya yaitu Bameswara. Bameswara bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan. Dalam kitab Kakawin Samaradana karangan Empu Darmaja diceritakan bahwa Raja Bameswara adalah keturunan pendiri dinasti Isnaya yang menikah dengan Candra Kirana putri Jayabaya. Dan masih panjang dari perjalanan Kerajaan Kediri, Bapak hanya sebagai pengantar saja. Silakan nanti kalian pahami sampai selesai, sampai terhadap peninggalan baik itu budaya ataupun yang lainnya. Yang kedelapan, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari sumber sejarahnya ada di Jawa Timur. Kitab-kitab kuno seperti Pararaton, Kitab Raja-Raja, dan Negara Kertagama. Kedua kitab ini berisi sejarah raja-raja. Kerajaan Singasari dan Majapahit saling berhubungan erat. Ketika itu Ken Arok berkuasa di Tumapel. Kerajaan Kediri berlangsung perselisihan antara Raja Kertanegara dengan para Brahmana. Para Brahmana tersebut melarikan diri ke Tumapel. Akan tetapi dikejar oleh Kertajaya, namun dalam pertempuran di Gantar ia mengalami kekalahan dan meninggal. Kemudian Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dan Tumapel serta mendirikan Kerajaan Singasari. Ia bergelar Sri Ranggahrajasa
atau Raja Sawangsa atau Giridarwangsa di Jawa Timur. Istri dari Ken Arok bernama Ken Unang. Istri dari Ken Arok ya, namanya Ken Unang, punya anak yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Panji Rigola, dan Dewi Rambi. Dari perkawinan dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 anak, yaitu Mahesa, Wong Ateleng, Panji Sabrang, Agni Baya, dan Dewi Rimba. Ken Arok juga memiliki seorang anak tiri, yaitu Anusapati, yang merupakan anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung adalah Bupati Tumapel yang dibunuh Ken Arok. Nah, ini juga sejarahnya masih panjang. Ada kaitan dengan balas dendam antara Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, dengan anak-anaknya Ken Arok. Kalian bisa telaah dan pelajari dari sumber yang lain. Selanjutnya, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali, menurut informasi tentang Kerajaan Bali, tentang raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bali diperoleh terutama dari prestasi Sanur yang berasal dari 835 Saka atau 913 Masehi. Prestasi Sanur dibuat oleh Raja Sri Kesariwarmadewa, adalah raja pertama di Bali dari dinasti Warmadewa. Setelah berhasil mengalahkan suku-suku pedalaman Bali, ia memerintah Kerajaan Bali yang berpusat di Singhamandawa. Pengganti Sri Kesariwarmadewa adalah Ugranesa. Selama masa pemerintahnya, Ugranesa membuat beberapa kebijakan, yaitu pembebasan beberapa desa dari pajak sekitar tahun 837 Saka atau 915 Masehi. Desa-desa tersebut kemungkinan didirikan sumber penghasilan kayu kerajaan di bawah pengawasan hulu kayu atau kepala kehutanan pada sekitar tahun 855 Saka atau 933 Masehi. Dibangun juga tempat-tempat suci dan pasanggahan bagi jenazah dan perantau yang kemalaman. Pengganti Ugranesa adalah Tabanedra Warnadewa yang memerintah bersama permaisurinya. Itu juga masih panjang ceritanya, silakan kalian cari info atau sumber yang lain. Selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, pusat dari kerajaan ini awalnya terletak di daerah Galuh, Jawa Barat. Raja pertama Kerajaan Pajajaran bernama Sena. Namun tahta Kerajaan Pajajaran kemungkinan direbut oleh saudara Raja Sena yang bernama Purbasora. Raja Sena dan keluarganya terpaksa meninggalkan keraton. Tidak lama kemudian Raja Sena berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajajaran. Nah, ini juga kalian bisa pelajari dari sumber yang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Pulau Jawa.
Nama kerajaan ini berasal dari buah maja yang pahit rasanya. Ketika orang-orang Madura yang merantau, ketika orang-orang Madura yang membantu Raden Wijaya membuka hutan di Desa Tarik, mereka menemukan sebuah pohon maja yang buahnya terasa pahit. Padahal rasa buah itu biasanya manis. Oleh karena itu mereka menamakan pemukiman mereka itu sebagai Majapahit. Daerah ini merupakan daerah yang diberikan Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Pada saat Kerajaan Singasari diserbu dan dikalahkan oleh Jayakatwang, Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Ia mencari perlindungan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraraja. Dengan bantuan orang-orang Madura, ia membangun pemukiman di Desa Tarik yang kemudian diberi nama Majapahit. Nah, dari cerita Kerajaan Majapahit ini akhir dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan masih panjang kalau dibahas kaitan dengan Kerajaan Majapahit. Hanya Bapak sepintas untuk memberikan pengantar dan sebagai bahan belajar kalian yang nantinya kalian pelajari, telaah dan pahami. Begitu juga kaitan dengan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada 5 peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama candi, yang kedua prasasti, 3 arca, 4 karya sastra, dan 5 tradisi. Nah, ini kalian silakan cari tahu apa itu candi, bentuknya seperti apa, dan prasasti seperti apa bentuknya, arca, karya sastra, dan tradisi. Nah, kalau kalian sudah pelajari semua, baru ada tugas dari Bapak 5 soal, silakan nanti kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 7 prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, sebutkan karya sastra Kerajaan Kediri. 3, sebutkan candi-candi peninggalan dinasti Sailendra. 4, apa makna Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Yang kelima, sebutkan penyebab keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa nanti kalian kerjakan dan jawabannya share ke Bapak melalui WA ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.